Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Horror Rosen. Di video kali ini saya mau bawain cerita cerpen dari cerpenmu.com. Cerpen ini karangan Alan Rizky, kategori cerpen horor hantu, cerpen misteri. Lolos moderasi pada 20 Agustus 2023 dengan judul Diriku Yang Lain. Pagi ini aku terbangun, melihat ke arah jendela yang berada di samping kiriku. Cahaya matahari menembus di jendela kaca yang menyilaukan mata. Tak aku sadari sudah pukul 12 siang. Aku terlambat, aku harus segera pergi ke pohon itu. Ada hal yang harus aku selesaikan. Semenjak aku mengambil daun dari pohon yang ada di bukit dekat kota, aku mengalami kejadian aneh. Hari-hariku yang biasanya berubah signifikan, begitu juga dengan orang-orang di sekitarku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hanya pohon itu tempat aku bisa menemukan jawabannya. Bukit yang jarang dilalui orang, karena banyak cerita mistis di dalamnya. Aku tidak sengaja pergi ke bukit ini untuk mencari kucingku yang hilang. Siang itu, sepulang sekolah, aku membuka pintu rumahku. Biasanya Siti selalu menyambut di depan pintu. Namun hari ini ia tidak ada. Mungkin dia sedang makan, itulah yang kupikirkan. Tapi tidak, 2 hari berlalu, aku tidak juga melihat Siti. Saat itu aku memutuskan untuk mencarinya di seluruh kota kecil yang aku tinggali ini. Hingga aku sampai ke bukit mistis yang sebenarnya dilarang untuk dimasuki oleh siapapun. Saat itu, aku berhenti di sebuah gundukan yang di atasnya terdapat pohon besar. Anehnya, tidak ada pohon lain di sekelilingnya, hanya rerumputan liar dan bunga liar. Aku terpikat oleh daunnya yang bersinar. Tanpa sadar aku sudah berada di bawah pohon itu. Indahnya, daunnya bersinar di bawah langit jingga. Cahaya daun yang berwarna hijau itu begitu membuatku terpukau. Aku memanjatnya dan memetik daunnya. Oh tidak, sudah senja, aku harus segera pulang. Aku menyimpan daun indah itu di kantong celanaku. Namun, saat sampai di rumah, daunnya memang hitam. Pastinya aku sudah mencabutnya. Pastinya aku sudah mencabutnya, apa yang aku harapkan. Kukira ini daun ajaib, ternyata daun biasa. Aku membawanya ke tempat sampah. Keesokan harinya aku terbangun, aku bersiap ke sekolah. Saat aku menuruni tangga menuju ruang makan, ibu melihatku dengan tatapan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, padahal kemarin ibu baik-baik saja. Ada apa bu? Apakah aku terlihat aneh? Tidak ada apa-apa, cepat makan sarapanmu dan segera pergi. Ibu mengatakan hal itu seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi aku melihatnya wajahnya mengatakan hal yang berbeda. Aku sampai di sekolah, semua orang di kelasku menatapku dengan wajah ketakutan saat aku memasuki kelas. Dan entah kenapa, tempat dudukku dipindahkan ke belakang. Itulah awal dari kejadian aneh yang kualami semenjak memetik daun bersinar. Sudah sepekan semenjak kejadian itu, dan inilah saatnya aku untuk pergi ke pohon aneh itu. Untuk pertama kalinya, diriku percaya akan hal-hal mistis setelah benar-benar mengalaminya. Aku benar-benar tidak percaya di siang yang terik ini. Entah kenapa, bukit belakang kota ini terasa begitu dingin dan gelap. Namun aku suka. Rasa gerahku seketika menghilang ketika memasukinya. Kenapa ini? Aku kaget bukan main. Pohon yang berdaun lebat dan bersinar itu berubah menjadi pohon lapuk tanpa ada daun sehelai pun. Jangan-jangan sekarang masih siang. Itulah yang kupikirkan. Aku menunggu di depan pohon itu sampai sore, namun tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, aku kembali ke sana, masih sama tidak ada yang berbeda. Begitu seterusnya selama 1 bulan, hingga aku berhenti. Tempat yang kukira bisa menemukan jawaban sekarang sudah nihil. Apakah aku akan seperti ini selamanya? Bukankah ini yang kau inginkan? Sebuah suara muncul di benakku. Bukan suara orang lain, melainkan suaraku sendiri.
Aku melihat ke bawah, ke arah tanganku yang membanggang, ke arah tanganku yang membanggang sebuah bentak. Tanganku terasa hangat. Entah kenapa, aku merasa ini sudah biasa aku lakukan. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menatapku dengan aneh dan memenggal kepala orang-orang yang mengganggu kedamaianku. Bukan karena pohon itu aku berubah, tapi memang diriku memiliki sisi lain yang menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Bahagianya. Aku ingin tetap seperti ini. Melihat wajah ketakutan orang saat mereka menatapku. Lalu, bagaimana dengan kehangatan orang yang kau katakan itu? Oh, itu hanya delusi. Dari awal mereka memang menganggapku seperti monster yang bisa muncul kapan saja. Di balik senyuman yang aku perlihatkan pada wajah ketakutan bagi siapapun yang melihatnya. Oh, Citi, kau ternyata di sini. Bisa-bisanya aku melupakanmu. Bulu Citi begitu lembut dan ia sangat menggemaskan, sampai aku lelah mencarinya di seluruh kota. Padahal dia tetap berada di dalam lemari kaca yang penuh dengan koleksi hewan peliharaanku yang aku kumpulkan sejak kecil dulu. Indahnya melihat kalian saat berwarna merah. Kalian begitu memesona dan membuat jiwaku tenang. Akan lebih baik jika aku menambahkan beberapa orang untuk menemani kalian. Sebaiknya aku membeli lemari yang lebih besar lagi. Oke, begitu. Ini di review yang lain. Kesimpulannya, jujur saya nggak terlalu mengerti konsep ceritanya cerpen ini, karena mungkin dia memakai kejadian-kejadian kiasan. Jadi dia pergi ke suatu pohon di bukit yang katanya penuh kata mistis, penuh berita mistis. Lalu dia akhirnya memetik satu daun. Ketika pulang, daun itu menghitam. Awalnya dia tidak mengira bahwa daun itu daun ajaib gitu. Nah, suatu ketika di pagi hari dia turun ke ruang makan dan di situ ada ibunya. Ibunya dengan wajah ketakutan dan bilang, cepat makan sarapanmu dan berangkat gitu. Nah, terus di sekolah juga banyak orang-orang yang melihat dia dengan tatapan ketakutan juga gitu. Nah, lalu dia mulai kembali ke pohon itu, dan ternyata pohon itu tuh sudah menjadi pohon lapuk yang gak ada daun sama sekali. Dan dia masih berpikir, oh mungkin besok akan tumbuh. Dia selalu berkunjung ke sana selama 1 bulan dan tetap kering. Lalu ada suara lain dari dirinya, bukankah ini yang kamu mau, begitu. Jadi dia sebenarnya lakon utama ini tuh dia punya sisi lain yang cukup mengerikan gitu. Nah, terus Siti yang awalnya disinggung di awal, dia kenapa nggak hadir? Dia hewan peliharaan. Ternyata dari of the day-nya akhirnya ternyata dia sudah masuk ke dalam lemari koleksi lakon utama ini gitu. Ya begitu, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Silahkan bisa di komen apa aja, komen saran, komen pendapat, komen hujatan, silahkan di like, subscribe dan sebagainya. Terima kasih.